Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Jumat Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menganugerahkan kita hidup dengan harapan sisa usia yang tidak tahu kapan dipinta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak hanya kita memiliki kesuksesan duniawiyah, cukup sandang, pangan, papan pendidikan dan kesehatan, tetapi lebih jauh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sisa usia yang tidak tahu kapan kita dipinta kembali olehnya ada nilai dan prestasinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan, kita tidak tahu apakah sampai saat ini ibadah kita, perjuangan kita, pengabdian kita, dan amal-amal yang pernah kita lakukan sudah ditompo oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan jangan-jangan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala lantaran ketidakikhlasan kita, jumawa kita, gede rasa kita, sehingga amal ibadah yang kita lakukan, apapun yang kita persembahkan kepada Allah, ibadah kita semuanya tertolak dan muspro lantaran ketika kita tidak bisa melandasi diri dengan keimanan dan keikhlasan. Oleh karenanya Jumat ini yang penuh berkah ini, dan Allah masih perkenankan kita untuk bisa menunaikannya. Semoga sekecil apapun ibadah yang kita tunaikan, Allah berkenan menerimanya dengan memberikan apa yang Allah berikannya, dengan keridhaannya, dengan balasan-balasan terbaiknya, sehingga kita terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suka-suka bahkan tanpa duka. Hadirin yang dimuliakan, oleh karena itu patut kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat, asyukru ma'rifatun bil jinan, iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Mensyukuri atas semua anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Asyukru bil ma'rifat, asyukru bil jinan, bahwa syukur kita adalah merefleksikan sikap diri kita bahwa Allah anugerahkan tamamun nikmat, sempurnanya kenikmatan adalah iman kepada Allah. Karena iman itu tasdiqum bil qalbi, iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Meyakini, dan kita bisa refleksi diri, tahu diri dari mana dulu, sekarang di mana, dan kelak akan kemana. Bagaimana kita terus. Oleh karenanya itu kesadaran diri kita untuk dari mana dulu kita datang, sekarang di mana, dan kelak akan kemana menjadi sadar diri kita, sehingga ketika kita mempunyai kelebihan, mempunyai maziyah, mempunyai sesuatu yang di luar kemampuan kita, sehingga ada orang Jawa bilang dia sugih amblegedu, pangkat pating terempel, bantale gulingi guling duit, pinter iso ngesak lesus, jugruk gunung asat segoro, ngitung cacahing banyudan. Pol sudah luar biasa. Tetapi sadari bahwa
Yang kita punya, yang kita miliki adalah ibarat celupkan jarimu di lautan, angkat. Maka yang ada dalam jari ini adalah milik kita, sementara lautan dan samudra dan lepas luas triliunan kubik air itu, jika diibaratkan tinta dan kemudian pokok-pokok kayu dunia dijadikan pena, maka semua ilmu dan kekuasaan Allah tak akan mampu tercatat dan dituliskan dalam pengetahuan itu. Oleh karenanya, mau sombong apa kita? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, subhanallah, walhamdulillahi wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka tahu diri adalah sesuatu yang disebut sebagai orang-orang yang pasrah. Kenapa? Karena kita sudah ikrar dalam setiap kesempatan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan satu jati diri yang kuat. Karena orang-orang yang Allah anugerahkan mampu bersujud kepadanya, lantaran Allah anugerahkan iman dalam hatinya, maka kenikmatan ini tidak ada bandingnya ketika semua kenikmatan fisik dan materi itu habis ketika menghadap kepada Allah di yaumul akhir. Hanya tersisa adalah sujud kita, takbiratul ihram kita, sujud kita kepada Allah ini yang akan menganugerahkan dan dianugerahi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seluruh dunia ini seisinya lebih berat timbangan amalnya ketika kita pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan, kesadaran kita jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah tidak hanya difahami oleh kita ibadah makhdh, ibadah yang terkait dengan ibadah khusus, ibadah wajib, salat, zakat, puasa, haji. Tetapi ibadah itu ibadah spiritual dan ibadah sosial. Oleh karena itu, dalam munajat cinta kita kepada Allah dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kehidupan dunia kami, kita semua ini hasanah, baik. Kehidupan hasanah dunia adalah kehidupan yang kita peroleh, yang kemudian dilambar landasi dengan memaknai keberkahan. Hasanah adalah kehidupan dunia yang barokah. Orang-orang di pesantren menjelaskan barokah itu ziyadatul khair wa sa'adah. Ketika hasanah di dunia ini, ziyadatul khair wa sa'adah, bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan adalah keberkahan. Maka hasanah adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, baik pribadinya, baik perilakunya, baik apa yang kita laksanakan, dan kemudian dari apa yang kita tunaikan, semuanya itu menghadirkan kebahagiaan. Kebahagiaan tentu relatif. Sebagaimana para sufi menyatakan, inna sa'adah tulal umri fi ta'atillah. Sesungguhnya hakikat kebahagiaan itu adalah tawil umur, panjang umur, tetapi tetap madep mantap milik Gusti Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'adah tulal umri fi ta'atillah. Sesungguhnya kebahagiaan itu ketika usia bertambah tapi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, Allah anugerahkan kita untuk bisa mencerdasi semua itu. 24 jam sehari Allah berikan kesempatan kita untuk melakukan dua kekuatan, melakukan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah sebagaimana ibadah yang diwajibkan. Perbedaan antara orang Islam dan orang selain Islam adalah salatnya.
sehebat apapun orang itu, bisa terbang tanpa pesawat, bisa menyeberang lautan tanpa membawa sampan atau perahu, dia bisa keluar dari mulutnya api atau air yang memancar, tapi ketika dia tidak sholat dan tidak beribadah kepada Allah adalah istidrat. Apa yang dilakukan adalah perbuatan yang di pick up oleh iblis laknatullah. Oleh karena itu, perbedaan ini dari kita memiliki satu nilai kemanusiaan. Ketika kita mempunyai keinginan dan hati tertuju kepada Allah dengan menunaikan salat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ta'abbudi kita, ibadah kita adalah yang Allah angkat fi ahsani taqwim, sempurna lahir itu makan yang batin, akan terus mengalami revival, kebangkitan sampai menujunya kepada Allah dengan ridhonya. Tetapi ketika kita memperoleh ciptaan dan diciptakan dengan sempurna lahir itu makan yang batin, fi ahsani taqwim, tetapi tidak mengikuti apa yang diperintahkannya, justru mensyirikkannya dan meninggalkannya, tidak mewujud di dalam kemanusiaannya, tetapi keangkuhan dan kesombongannya tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepadanya dan tidak menunaikan salatnya, orang yang fi ahsani taqwim itu mengalami degradasi, peluncuran nilai ke bawah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti manusia, bahkan lebih hebat, sebagaimana ketika orang-orang yang beriman kepada Allah sampai melebihi ke malaikat. Tetapi ketika dia tidak mengikuti perintah Allah, ingkar kepada tauhid, akan diturunkan mengalami yang terjelek sampai ke asfalas safilin. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Hadirin yang dimuliakan, alangkah nikmatnya ketika Allah masih berkenan memberikan iman kepada kita. Dan disebutkan, Rabbi ja'alni muqimus salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikan aku orang-orang yang seperti kita ini. Dan tidak hanya kita yang ahli ibadah, wa min zurriyati, seluruh anak keturunanku ya Allah. Wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a, dan terimalah doa-doa kami. Maka kita akan mempunyai pengaruh yang cukup luar biasa di dalam keluarga kita. Sehingga iman yang ada dalam diri kita ini terbangun dan dibangun. Bagaimana cara untuk membangun keimanan itu? Tentu kita tidak boleh meninggalkan orang-orang yang ahli agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan ikutilah orang-orang yang bisa memberikan support terkait dengan ketakwaanmu itu. Hadirin yang dimuliakan, alangkah nikmatnya ketika kita berada dalam daerah masyarakat dunia, kesempatan yang luar biasa. Tetapi tentu ketika untuk memberikan keseimbangan antara kehidupan duniawi yang semakin luar biasa ini, Gen Z yang disebutkan oleh mereka secara antropologis sosiologis itu, yang inginnya serba transparan, serba instan, dan serba tetapi memiliki ultimate akhir yang luar biasa. Tentu ini adalah perjuangan yang tidak ringan. Sehingga perjalanan kehidupan kita, meski dalam suasana Gen Z apapun bentuknya, tetapi kita mempunyai sikap hidup: usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Usaha beres, ikhtiar kita, jadi apapun kita ikhtiar sesuai dengan ekspektasi kita, capability kita, kecakapan kita, dan yang kita miliki ini. Kemudian ketika kita memberikan apa yang kita punya, usaha kita, yang kemudian kita menjadi apapun saat ini diri kita, tapi tetap pasrah kepada Allah. Kalau berhasil tidak lupa diri, kalau gagal tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, maka pesan Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu an,